Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah cerita soal salah diagnosis vertigo. Yang ini kurang lebih lanjutannya. Vertigo. Vertigo ini panganan opo? Makanan apa sih vertigo itu sebenarnya? bukan makanan burung. Tolong dibedakan antara vertigo dengan kroto. Oke lah, tubuh manusia itu kompleks, tapi kalau dibikin gampang bisa juga. Lawang manusia itu cuma segitu aja, segede-gedenya ya paling segede bodinya yung atau mie gitu, bobotnya 1 kuintal lebih dan bukannya belabar sak kecamatan. Menurut para ahli, vertigo itu suatu gejala simptom yang kayak dulu kita ceritain itu, kelemun-kelemun, gumyur, pusing, serasa pala muter-muter. Akar penyebabnya apa? Ternyata bisa macam-macam. Pertama, bisa bersumber dari sekitar kepala, kedua bisa dari sekitar dada, ketiga bisa dari daerah perut, keempat bisa bersumber dari daerah lain. Dengkul bocor aja, kepala bisa jadi berkunang-kunang kan ya. Dompet gak keisi duit sama sekali, itu juga bisa bikin orang mendadak vertigo. Ya, tapi biasanya kalau sumbernya dari tempat lain-lain itu cepat ketahuan. Oh, dengkul bocor, oh pusing mikirin cicilan, dan seterusnya, kasat mata. Dan kalau akar masalahnya sudah teratasi, ya udah vertigonya biasanya terus hilang. Yang rada gampang lagi diagnosisnya itu kalau sumbernya dari sekitaran paru jantung atau aliran darah. Pas diperiksa dokter, diperiksa lab, itu mestinya langsung ketemu. Yang rada susah itu kalau penyebabnya di sekitar kepala atau di perut. Seringkali dokter yang masih rada nanggung itu langsung aja kacamata kuda, ngeceknya ke sekitar kepala. Ya terus para pasien nasibnya bisa kayak nasib saya kemarin itu. Diperiksa saraf, diperiksa lab, diperiksa THT kayak gitu, nggak ketemu, tapi dokternya tetap aja kekeh penasaran ke arah sana. Kayak judul lagu dangdut sih itu kalau penasaran. Padahal ya, walau di perut tidak ada rasa apa-apa, amat sering terjadi. Vertigo itu sumbernya di perut, dan kalau sumbernya di perut itu diperiksa THT juga nggak ketemu, diperiksa saraf itu juga dokternya aja yang dokter saraf, diperiksa darah juga nggak ketemu. Ibaratnya kalian sariawan gitu, sekedap rongga mulut cekot-cekot, coba aja kalian cek darah, bisa aja kejadian hasil labnya oke-oke saja, fungsi ginjal oke, fungsi hati oke, kolesterol darah juga oke, dan seterusnya. Lawang dasarnya memang sekedar sariawan berat. Gangguan pencernaan tuh bisa persis kayak gitu. Hanya saja kalau sariawan terjadinya di dalam perut, di saluran cerna, itu bisa nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa cekot-cekot sama sekali, karena di sana itu tidak ada ujung-ujung saraf peraba atau saraf perasa. Pelajaran SMP loh ini sebenarnya, tapi dokter-dokter banyak yang lupa, apalagi yang bukan dokter malah inget. Kalian makan mie gitu, saat minyak kelelor-kelelor masuk ke usus, kalian nggak ngerasain kan ya? Atau makan kangkung. Nah, jadi kalau di perut dipencet kanan kiri nggak ada rasa apa-apa, jangan langsung disimpulkan bahwa di perut nggak ada masalah. Kadang-kadang sih ada kembungnya atau senep, tapi nggak selalu. Iritasi sariawan mestinya kalian sering ngalami kan ya? Apa terus pipi kalian jadi kembung? Apa terus membengkak? Nggak selalu kan ya. Yang kejadian tuh kayak gini seringnya, di perut ada iritasi semacam sariawan itu tadi, tapi karena buru-buru disimpulkan di situ nggak ada masalah, terus coba-coba dikasih obat ini itu lah, padahal si obat itu malah nambah-nambah parah iritasi, muter deh tuh pala, yang semula sekedar pusing dikit ujungnya jadi pusing vertigo. Kenapa kalau sakitnya di perut kok efeknya di kepala? Ya sama aja ini dengan dengkul boncos yang diilustrasikan tadi itu. Udah jelas yang remek itu dengkul, pala nggak kecedot nggak apa, tapi kan tubuh kita ini reaktif. Begitu dengkul kena masalah, aliran getah bening, segenap sumber daya yang bisa dimobilisasi, itu oleh tubuh diprioritaskan ke arah dengkul. Akibatnya otak bisa sejenak atau beberapa lama kekurangan sumber daya, terus jadi berkunang-kunang, pusing atau kayak gitu. Pas gangguan pencernaan juga gitu situasinya. Karena ada semacam sariawan itu tadi, iritasi di pencernaan, dia nyedot sumber daya dari mana-mana, ya udah, otak itu demanding kan ya, dia prosesor butuh sumber daya besar. Kalau kredit sumber dayanya ketarik ke tempat lain, dia amat bisa jadi vertigo. Tangan kaki aja juga terus sering jadi lemes atau kerasa dingin dengan alasan yang sama. Cuma kalau sekedar lemes aja, seringkali itu diabaikan, dianggap sepi, padahal itu sebenarnya nyata ada. Silakan aja cek handai tulang kalian yang kena vertigo karena urusan perut. Kakinya itu kadang dingin, atau kadang yang dingin telapak tangannya, atau lengan atas di bawah ketek yang dingin. Apalagi kalau terus direndam sama air es, disuruh nyekuk rusisan di dalam kulkas. Sadis bener.
orang lagi sakit kok malah dimasukin kulkas. Sorry, ini agak kebablasan nih. Terkait vertigo ini, di masyarakat masih ada aja tuh yang ngotot kacamata kuda, masih nggak percaya kalau vertigo itu asalnya bisa dari perut. Enggak kok, dokter bilang kalau yang saya ini bukan dari perut udah dipencet-pencet nggak kerasa apa-apa. Nah, biasanya gitu tuh ngomongnya. Cuma diperiksa sana sini yang lain nggak ketemu masalahnya, terus bingung sendiri. Bisa aja sih dugaan si dokter itu benar. Kalau toh kita mau bantu, paling biasanya bantu doa, yaitu tentunya doa supaya cepat sembuh, bukannya doa untuk enteng jodoh, apalagi doa untuk minta hujan. Nggak ada hubungan. Ada juga yang argumennya tuh gini, udah dicoba kasih obat-obat mah tapi nggak hilang juga, berarti ini bukan gangguan pencernaan. Gubrak tuh. Kesimpulan kayak gitu juga sering ngawur dan rada cetek. Kalau gangguan pencernaan kelas ringan tuh ya, dikasih obat-obat mah dia akan segera menyingsing. Akan tetapi gangguan pencernaan kalau kelasnya ringan, dia nggak menimbulkan vertigo. Kalau vertigonya udah muncul, itu mestinya gangguannya rada berat. Untuk penyembuhannya akan perlu waktu dan bukannya beres dalam 1-2 hari. Persis sariawan tadi itulah. Kalau sariawannya ringan, dikasih obat kumur dikit, selesai urusan. Tapi banyak juga kan ya sariawan berat yang berhari-hari. Jadi kalau dikasih obat mah nggak cepat sembuh, jangan buru-buru disimpulkan bahwa itu tidak terkait gangguan saluran cerna. Insya Allah sih zaman kekinian dokter sudah lebih canggih dan sudah banyak yang bisa dengan cepat menghubungkan antara vertigo tertentu dengan gangguan pencernaan. Tapi ya belum semua. Sekolah dan pengalaman dokter itu beda-beda, levelnya juga beda-beda. Di salah satu situs ada dokter yang gemes juga, dia berkelakar tapi serius. Dia bilang, untuk membedakan vertigo yang disebabkan oleh saluran cerna dengan yang bersumber dari THT atau keseimbangan di kepala atau gangguan saraf, ada cara yang relatif gampang tapi rada sadis nih, jangan sembarangan ditiru. Dia bilang, coba aja saat perut kosong, pasiennya dikasih minum air jeruk yang kecut barang segelas. Kalau masalahnya di saraf atau keseimbangan di telinga, pastinya itu air jeruk segelas nggak akan ngaruh apapun juga. Lawang jeruk itu masuknya ke mulut, bukan ke kuping, atau dipakai keramas di kulit kepala juga enggak. Nah tapi kalau vertigonya itu karena iritasi saluran cerna, nggak lama setelah minum jeruk itu, vertigonya biasanya makin parah, orangnya bisa muntah-muntah segala, bisa kelenger, bisa jungkel. Resiko silakan ditanggung sendiri. Setelah kelenger mestinya mereka terus nyadar bahwa vertigonya itu bukan seperti persangkaan semula, tapi asalnya dari saluran cerna. Disclaimer on nih, saya sama sekali nggak nyuruh dan nggak merekomendasikan apa-apa. Ini sekedar agar kalian bisa lebih open minded manakala kalian atau handetolan kalian ada yang kena vertigo. Itu dulu deh, terima kasih.